kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kami untuk hidup saling mengasihi. Kami belajar kasih darimu. Kasih-Mu adalah kasih tanpa syarat. Tuhan, mampukan kami untuk hidup saling mengasihi, sehingga kasih yang datangnya dari Tuhan itu mendatangkan berkat di tengah-tengah hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hiduplah saling mengasihi. Hidup saling mengasihi, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kasih itulah yang mendatangkan berkat. Karena melalui kasih, kita terus mengikat tali persaudaraan di antara sesama kita. Jika ada sesuatu hal yang terjadi, mungkin perselisihan dan juga perdebatan yang membuat saling menyakiti, tapi ada satu solusi, yaitu pengampunan. Dan pengampunan adalah salah satu bentuk kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup saling mengasihi menjadi satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perintah supaya saling mengasihi. Dan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, memberikan perintah untuk kita hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Dan mengapa kita harus hidup seperti Yesus hidup? Hidup saling mengasihi. Dimanapun kita berada, dengan siapapun, itu mencerminkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika Tuhan memberi perintah ini, Tuhan bukan hanya memerintah, tapi Dia memberi teladan dalam hidup kita. Bagaimana hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dimanapun Dia mengajar, kapanpun, saat seperti apapun, Dia selalu memberikan satu hal yang baru dan pembaharuan di dalam pelayanannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzinah, hukum Yahudi, dia harus dirajam sampai mati, lalu dilempari batu sampai mati. Tapi ketika Yesus berhadapan dengan kasus seperti ini, banyak orang Yahudi menantikan apa tindakan Tuhan Yesus. Yesus katakan Dia menunduk ke bawah, Dia menulis. Lalu sesudah menulis sesuatu, Dia katakan, siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang terlebih dahulu melempari dia dengan batu. Selama itu Dia tunggu, tidak ada satupun yang menghukum perempuan itu. Lalu Yesus katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan bertobatlah, berbuatlah yang lebih baik. Ini satu kehidupan yang membawa pembaharuan dalam hidup. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya menjadikan setiap manusia untuk hidup baru. Jadi hidup saling mengasihi itu adalah hidup baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, karena Yesus juga sudah
memberikan hidupnya, dirinya, dan memperdamaikan manusia dengan Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dia rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bagi semua orang. Maka orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita hidup saling mengampuni. Lepaskanlah pengampunan kepada siapapun, supaya damai sejahtera Allah kita nikmati sepanjang hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kebenaran. Tolonglah kami untuk tetap hidup di dalamnya. Dalam tangan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.